Di video kali ini saya akan membagikan tips aman gagal bayar dari penagihan debt collector pinjaman online legal maupun ilegal. Simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan tetap masih membahas seputar aplikasi pinjaman online, dan tema kali ini saya akan membagikan tips aman gagal bayar dari penagihan debt collector pinjaman online legal maupun ilegal. Terima kasih sebelumnya yang sudah selalu mendukung channel ini, yang sudah subscribe di channel ini, yang selalu menonton video-video saya. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, bantu supportnya juga supaya saya bisa berbagi tips-tips tentang seputar gagal bayar aplikasi pinjaman online. Jadi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitanya. Oke, kita lanjut membahas topiknya. Di sini aplikasi pinjaman online banyak sekali nasabah-nasabah yang terjerat, yang gagal bayar. Untuk itu, untuk kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, sebelumnya mudah-mudahan cepat terlepas dari jeratan pinjaman online. Dan untuk tema kali ini saya akan membagikan tips, karena tips yang saya bagikan ini supaya memperkuat kalian nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, supaya tidak pusing, tidak juga sampai stres, depresi, dan supaya tenang, kuat dan supaya mental kalian juga kuat dari penagihan debt collector. Karena yang saya bahas adalah tips aman gagal bayar dari penagihan debt collector. Jadi penagihan debt collector ini bisa kita minimalisir supaya tidak menagih terus-menerus kepada kalian, tidak telepon-telepon kepada kalian, karena memang ini bisa kita minimalisir dengan tips yang saya akan bagikan. Tapi saya mohon untuk kalian, tips-tips dari saya jangan dijadikan patokan kalian sengaja melakukan gagal bayar, karena saya membagikan tips seperti ini untuk kalian memang yang tidak sengaja gagal bayar, yang tidak mampu membayar, bukan yang tidak mau bayar dan disengaja melakukan gagal bayar ya teman-teman. Oke, kita lanjut membahasnya. Tips yang pertama, memang aplikasi pinjaman online seperti debt collector pinjaman online ini pastinya melakukan penagihan kepada kalian dengan melakukan telepon-telepon terlebih dahulu. Nah, dengan telepon-telepon seperti ini memang ada yang namanya target-target tertentu. Target tertentu ini adalah berada di diri kalian sendiri. Sang debt collector ini akan menilai nasabah mana yang melakukan responsif dari penagihan telepon-telepon dari sang debt collector, teman-teman. Jadi ini akan ada target dari sang debt collector ini, bahwa nasabah ini ada respon telepon diangkat, misalkan seperti itu. Jadi dia akan terus menggencar kepada nasabah yang merespon telepon-telepon itu. Nah, untuk meminimalisirnya, jadi kalian ini harus abaikan telepon-telepon dari sang debt collector, teman-teman. Abaikan saja supaya sang debt collector itu menyisihkan nasabah yang memang benar-benar tidak merespon panggilan-panggilan teleponnya. Jadi tipsnya kalian blokir setiap panggilan telepon yang memang dari sang debt collector, teman-teman. Karena memang satu aplikasi pinjaman online ini pastinya tidak akan sampai ratusan debt collector. Jadi setiap ada nomor baru yang menelpon, kalian bisa blokir. Mungkin sang debt collector akan mengalihkan ke debt collector lain dengan nomor baru yang lainnya. Nah, setiap ada masuk lagi, kalian langsung saja juga blokir. Setiap panggilan masuk seperti itu kalian blokir. Nah, dan otomatis dari sang debt collector ini akan menyisihkan penagihan ke nasabah yang memang tidak merespon sama sekali. Jadi kalau kalian merespon, ini memang akan berakibat fatal ya teman-teman. Dia itu akan menargetkan bahwa nasabah ini merespon panggilan penagihan. Jadi dia itu akan terus menggencar bahwa kalian akan dijadikan target. Tapi kalau kalian memang tidak merespon sama sekali, nah di situ sang debt collector ini akan berpikir bahwa nasabah ini memang tidak merespon. Dia itu akan melempar ke nasabah lain. Jadi inilah tips yang saya berikan untuk kalian, bahwa memang berhentilah merespon panggilan-panggilan sang debt collector, blokir semua panggilan,
dan juga di sini supaya meminimalisir juga sebar data. Kalian bisa mengantisipasi terlebih dahulu sebelum sebar data itu dilakukan, karena memang sebar data kita tidak tahu apakah bisa dihentikan atau tidak. Tapi kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu seperti membuat status WhatsApp lah ke teman-teman kalian bahwa jangan respon semua panggilan penagihan yang masuk, karena itu langsung saja blokir, seperti itu misalkan membuat status ya. Jadi otomatis teman-teman kalian yang tahu misalkan ada langsung penagihan pada mereka, oh ternyata ini memang benar-benar ada penagihan, berarti mereka pun harus langsung memblokirnya. Nah seperti itu. Mungkin kontak darurat akan dihubungi juga. Nah sebelum itu kalian juga bisa mengantisipasi kepada kontak darurat, blokir saja semua panggilan-panggilan masuk yang memang melakukan penagihan atas nama sang nasabah gagal bayar, seperti itu. Jadi disitulah sang debt collector juga akan berpikir lagi bahwa memang nasabah ini tidak merespon sama sekali. Dia itu akan langsung menyisihkan dan langsung mencari target nasabah yang merespon lagi. Nah jadi untuk kalian itulah kalian akan aman dari penagihan sang debt collector jika memang kalian belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online ini. Nah, kalau kalian memang sudah mampu melakukan pembayaran, silakan lakukan pembayaran, walaupun mungkin pokoknya saja kalian bisa bayar, karena itu juga memang akan berpengaruh ke penagihan sang debt collector. Jika kita walaupun hanya misalkan pinjam 1.500.000, biasanya itu yang kita terima adalah 1.300.000. Nah, kalian bisa bayar saja uang yang kalian terima itu teman-teman. Jadi kalian bisa aman juga dari penagihan sang debt collector dengan melakukan pembayaran, hanya pokoknya saja nanti kalian akan tidak ditagih lagi dengan melakukan pemblokiran juga, melakukan tidak meresponnya panggilan-panggilan dari penagihan sang debt collector itu teman-teman. Nah inilah tips untuk kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan terapkan teman-teman. Jadi ini nanti bisa membuat kalian santai, jadi bisa membuat kalian tenang juga, karena aplikasi pinjaman online ini selama belum masuk ke ranah pidana, sebenarnya kalian jangan terlalu memikirkan itu teman-teman. Hanya masuk ke hukum perdata saja. Sebenarnya hukum perdata ini bermanfaat juga sih. Jadi intinya jika kalian sudah masuk misalkan BI checking ke perdata, kalian itu pastinya tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi. Nah ini sebenarnya bisa membuat kalian terlepas dari jeratan pinjaman online, terlepas dari hutang piutang nantinya, jadi aman. Sebenarnya ini lebih baik daripada memang kalian memiliki uang tapi dari hutang. Lebih baik tidak punya uang tapi tidak punya hutang teman-teman. Nah seperti itu tipsnya teman-teman untuk kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak setelahnya yang sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Saksikan juga video-video saya selanjutnya untuk tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya untuk kalian yang menggunakan aplikasi pinjaman online, yang sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan mudah-mudahan yang terjerat aplikasi pinjaman online, kalian cepat-cepat selesai, cepat-cepat lepas dari jeratan pinjaman online itu. Tenang saja, bawa santai, kuatkan mental terus kalian. Jadi kalian supaya tenang dengan yang namanya penagihan sang debt collector. Oke, mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Saya pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.